Halo Brits, apa kabar semuanya? Seneng banget lihat teman-teman semua bisa ibadah hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mumpung masih awal-awal, boleh gak teman-teman hubungin lagi semua orang yang hari ini kalian bisa invite ke ibadah. Boleh hubungin teman, saudara, mungkin bisa ajakin papa, mama, atau siapapun di keluarga kalian. Pastiin jangan sampai kelewat, karena hari ini akan ada firman yang bagus banget, oke? Sepanjang ibadah pastikan excited. Nanti waktu lagi praise and worship pastikan kita nyanyi bareng-bareng, karena gue percaya bahwa presence of God, bahwa hadirat Tuhan ada di mana-mana. Tapi sebelumnya kita mau baca satu ayat dari Kolose 3 ayat 12 dibilang ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hari ini pastikan kita punya kelembutan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan dibagikan, oke? Kita berdoa dulu hari ini. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya akan ada ibadah yang luar biasa, akan ada hadirat Tuhan yang memulihkan, akan ada hadirat Tuhan yang menguatkan kami kembali. Thank you Lord, memberkati ibadah selama 1 jam ke depan. Biar ini jadi ibadah yang sangat menggembirakan. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Oke, enjoy the service. One, two, 1, 2, 3, go. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamat. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Guys, kita yang di sini, all the musicians, the singers, the worship leaders, dan buat semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita sama-sama angkat tangan kita yuk di hadapan Tuhan. Lord, ini tangan-tangan kami yang terangkat di hadapan-Mu Bapa. I know right now you're looking at us. Kami pastikan Engkau sekarang melihat kami, melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Kami sekarang mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Yes, Jesus. Dengan tangan-tangan yang terangkat ini, kami mau proclaim, yes, kami mau mengakui bahwa Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan di atas langit dan bumi, the mighty, almighty God. And we worship you. Yes, Jesus. And we worship you. And we praise you. And we magnify you. Thank you Jesus. Seperti pemazmur yang selalu menaikkan tangannya di hadapan Tuhan. Mazmur 63 ayat 5 yang mengatakan, kami di sini Tuhan mau memuji Tuhan seumur hidup kami dan mau menaikkan tangan kami demi nama-Mu. Dan kami tahu ketika kami naikkan tangan kami, Engkau Allah yang turun tangan menyelesaikan masalah-masalah kami, helping us figuring things out, memulihkan hidup kami, menyembuhkan kami, and doing miracles in our lives. And we trust you, we believe in you, and we love you, and we're so happy to have such a great God like you. Thank you Jesus. Kami naikkan hati kami, Engkau satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita nyanyikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Yes Lord. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemuliku. Bangganya kami punya Engkau Yesus. We're happy to be yours. We're happy to be yours, Lord. We're happy to be yours. Bangganya kami jadi anak-anak-Mu. Oh, karena itu kami mau bernyanyi, kami mau memuji. Kami mau percaya padamu, akan janji-janji-Mu. We will trust you, Lord. We will follow you, Lord. Yeah. Oh, I will trust you, Lord. I will follow you. I will not be shaken. I will trust you, Lord. I will follow you. I will
percaya Engkau Tuhan yang turun tangan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk memberkati setiap dari kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami Tuhan, kami mau taruh rasa percaya kami, bahkan hidup kami Tuhan, hanya pada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup, Engkau Tuhan yang mau memperhatikan setiap dari kami, bahkan Engkau mengenal kami dengan nama kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau bersuka cita Bapa, karena kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang peduli. Thank you Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen. Halo The Bridge. How's the worship? Hope you sing along with the worship team. Dan saya berharap kalian bisa ngerasain presence of God hari ini. Well, hari ini ada service yang menyenangkan karena ada volunteers yang memberikan dirinya untuk melayani. So, kita apresiasi mereka yuk. Thank you volunteers. Boleh penuhi kolom chat. Well, good. Anyway, senang banget bisa lihat kalian lagi di minggu ini. Hope seminggu kemarin jadi minggu yang menyenangkan. Sama menyenangkannya kayak hari ini waktu kita bisa lihat teman-teman yang baru hadir di home cell, bahkan di ibadah Bridge hari ini. Buat kamu yang baru, kamu bukan orang asing. Kamu adalah bagian dari keluarga. So guys, let's welcome our new family. Welcome home guys. Well, so kalau kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, we want to know you more. Kalian boleh klik icc.church.online dan masuk ke New Commerce Lounge, oke? Well, ada beberapa pengumuman hari ini. Besok akan ada Global Expand Class. It will be awesome. Hari Minggu 30 Mei jam 2 siang. Pendaftaran ada di icc.church.online. Ini adalah kelas terakhir dari spiritual journey kita. Good. Dan yang kedua ada Home Cell Movement. Hari Selasa tanggal 8 Juni jam 7 malam. Untuk siapa aja? Untuk zone leaders, home leaders, dan seluruh leader yang ada di Gaze Family. Itu yang bisa teman-teman catat hari ini. Well, sedikit banyak hari ini kita akan belajar tentang worship. Dan kita sama-sama tahu bahwa worship datangnya dari hati. Tapi apa kamu tahu apa yang Yesus pernah bilang soal hati? Matius 6 ayat 21 bilang kayak gini. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So gimana biar hati kita ada di Yesus bukan di harta? Biar waktu kita penyembahan, kita bisa kasih our full heart to Jesus. Simply by make Jesus our treasure. Jadiin Yesus sebagai harta kamu yang paling berharga. Nah, tapi akan masuk ke pertanyaan kedua. Nah, gimana ya jadiin Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita? So, jawabannya adalah by giving our best to Jesus. Dan kita bisa lakuin itu di momen waktu kita kasih persembahan di setiap minggunya. So, persembahan bukan sekedar rutinitas ibadah. Mari jadikan persembahan sebagai pergerakan hati untuk tetap menjadikan Yesus yang utama. Oke? So, teman-teman siap memberi? Good, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini. Kami tahu bahwa di mana hati kami berada, di situ harta kami berada. So hari ini kami mau kasih yang terbaik buat Yesus, biar tetap ada Yesus yang terbaik di hati kami. Berkati persembahan kami tahu ini akan jadi benih yang subur di rumahnya Tuhan. Thank you Lord, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Well, di layar teman-teman udah muncul rekening untuk ICC Bandung, Jakarta, dan Sydney. Atau biar simple, teman-teman bisa scan aja barcode yang sebentar lagi akan muncul di layar teman-teman. Well, preacher hari ini adalah one of our youth pastor, part of our ICC production, dan ini yang terpenting, dia adalah player dari League of Legends. Jadi teman-teman yang biasa main LOL, boleh nih tantangin pastor yang satu ini. Oke, so please welcome Pastor Rico Febrian.
Yo The Bridge, senang banget bisa nyapa kalian lagi semua meskipun kita masih hanya sebatas di layar online ini ya. Saya harap dan berdoa online ini nggak membuat kalian patah semangat dalam mencari Tuhan dan menaruh Tuhan sebagai prioritas terutama buat hidup kalian ya. Amin. So kalau kalian setuju boleh dong ketik yes di kolom chat YouTube kalian. Dan sekarang kalian juga boleh siapin catatan kalian karena firman yang satu ini hari ini pasti luar biasa. Oke, so masih dalam tema yang sama di minggu terakhir di bulan Mei ini tentang habits. Di minggu lalu kita sudah dengar sharing firman Tuhan yang luar biasa banget dari Ci Devina tentang bagaimana kita membangun kebiasaan ngobrol sama Tuhan melalui doa. Dan hari ini seperti yang kalian sudah baca atau lihat di YouTube ICC, judul khotbah saya hari ini adalah Seeking. Wow. But sebelumnya mari kita baca firman Tuhan dulu di Yeremia 29 ayat 12-13. Firmannya berkata demikian. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. So hari ini kita akan banyak bahas apabila kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mulai di dalam doa. Kami bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan udah kasih sore hari ini. Kami percaya ada firman Tuhan yang mengubahkan setiap kami. We open our heart, Lord. Speak to every one of us. Di setiap layar, setiap device yang ada, kami percaya ini akan membawa level yang baru, level yang lebih dalam lagi di dalam iman kekristenan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Well, sedikit berbeda ya dari yang biasanya. Kalau teman-teman perhatiin outfit saya hari ini. Ya, ini jersey komunitas futsal ICC. Itu ada tulisan The Bridge-nya. Nah, buat teman-teman yang suka olahraga futsal, ICC punya komunitas futsal loh setiap hari Minggu jam 3 sampai 5 sore. Tempatnya di Bagjer Arena. So buat teman-teman mau join, boleh hubungin nomor berikut ini ya, atas nama Kevin Choi di 0812 6350 6978. Ayo gabung ya, biar kita olahraga bareng. Nah, lanjut. So kita akan lihat ya hari ini apa sih korelasinya dari outfit yang saya pakai sekarang dengan firman Tuhan yang akan dibagikan. Are you ready The Bridge? Oke, saya mau mulai dengan satu pertanyaan ini. Berapa banyak dari teman-teman di sini yang memiliki klub olahraga favorit? Mungkin sepak bola, basket, badminton, atau olahraga lainnya. Karena saya lagi pakai jersey bola, mana nih pendukungnya Manchester City yang baru juara Liga minggu lalu seperti Pastor Aryan ya. Selamat ya. Atau pendukungnya Barcelona dan Liverpool yang musim ini babak belur, kagak juara lagi. Oke, kita ganti jangan sepak bola. Atau mungkin kalian pendukung dari LA Lakers dan Boston Celtics. Atau mungkin kalian suka balap. Kita lihat ke MotoGP ada Valentino Rossi dan Marquez. Siapa dari kalian yang dukung mereka? Oke, mungkin sebagian dari kalian bilang, oh Pastor aku gak suka sport. Oke. Kita mungkin bawa lebih luas lagi. Mana fansnya Twice? Nah, atau fansnya BTS? Ini lebih ke K-pop ya. I think ini lebih general. Nah, jadi saya mau bilang gini ke teman-teman. Dari pertanyaan tersebut, ya setiap kita pasti menjadi fans dari sebuah klub, dari sebuah grup band. Nah, saya mau bilang bahwa apapun yang kalian dukung sebagai fans, kita itu punya kecenderungan akan melakukan apapun untuk mendukung mereka, untuk terhubung atau terkonek dengan mereka. Biasanya kita akan meresponi dukungan kita kepada mereka dengan kita selalu mencari tahu update apapun tentang mereka, or we seek them. Bahkan gak jarang loh, mereka sudah jadi salah satu prioritas mungkin dalam hidup kita juga. Setiap hari kita update di berita dan lain sebagainya. Dan lebih menariknya lagi teman-teman, mungkin teman-teman sering mengalaminya juga. Kita rela melakukan hal tersebut sekalipun gak diminta, bahkan dibayar oleh klub tersebut atau girl band, boy band yang kita dukung.
Bahkan lebih lucunya lagi, seringkali kita juga mengekspresikan kebahagiaan, kegirangan, even melompat sewaktu mereka menang atau performnya lagi bagus banget. Atau sebaliknya, kita juga mungkin mengekspresikan kekesalan, kemarahan, kesedihan, bahkan mungkin menangis sewaktu mereka kalah atau lagi nggak in a good perform. Lucu ya? Tapi itulah yang sering terjadi ya. Nah, seperti yang saya ini udah jadi fans sejati Milan dari tahun 1998. Nih ya, saya kasih tunjuk di layar ya. Ada beberapa lah aparel, baju, bahkan ini jaket yang saya miliki setelah saya bergabung di komunitas Milanisti. Tuh, wih, keren nggak? Ya, nah bahkan saya juga join di klub membershipnya Milanisti. Nah, keren banget pastinya ya. Milan ini selalu jadi klub yang bagus banget. Nah, apalagi setahun belakangan ini ya, saya itu hampir setiap saat menonton AC Milan sedang bertanding. Dan biasanya, you know what? Pertandingan bolanya itu dimulai saat subuh hari, jam 1:45, bahkan sampai jam 4 subuh. Tapi saya rela bela-belain untuk nonton Milan di subuh hari hampir setiap minggu selama 1 tahun belakangan ini loh. Nah, ya mungkin sebagian orang yang nggak ngerti akan bilang, gelo ya si Rico teh atau Pastor Rico nih niat banget dukung Milan sampai bela-belain nonton Milan di subuh hari. Ya, tapi buat orang yang ngerti pasti paham atau menganggap hal ini hal yang wajar. Setuju ya teman-teman? Nah, so The Bridge, sekarang coba saya mau bawa teman-teman kita ganti tim favorit kita tadi, klub atau boy band, girl band kita tadi, dengan saya minta kalian untuk bayangin tim tersebut dengan Tuhan, diganti dengan Tuhan. Nah, dan ini alasannya. Di sepanjang bulan ini kita udah ngobrolin tentang gimana kita bisa mengasihi, bahkan terhubung dengan Tuhan yang gak kelihatan. Gimana kita bisa membangun kebiasaan ini ke hidup kita yang akan membuat kita mengenal dan berhubungan dengan Tuhan terasa lebih alami, lebih natural. Dan hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang hampir kita lakukan setiap kali kita ke ibadah online, kita ke gereja sebelum corona. Nah, kita akan ngomongin tentang sesuatu yang mungkin kelihatannya aneh untuk seseorang yang jarang ke gereja. Tetapi sesuatu yang harus kita ngerti hari ini kembali adalah karena ini bisa membantu kita untuk mengenal Tuhan dengan cara yang baru. Dan hari ini saya akan berbicara tentang penyembahan. Sama-sama katakan penyembahan. Ya, sebagian besar dari kita mungkin menggambarkan penyembahan sebagai sebuah opening di ibadah waktu ada band atau WL singer yang keluar terus kita nyanyi-nyanyi tentang Tuhan. Dan itu mungkin kelihatannya biasa aja bagi orang-orang yang udah sering ke gereja. Tapi untuk kebanyakan orang, bernyanyi atau menyembah untuk Tuhan mungkin bisa kelihatan aneh. Bahkan mungkin sebagian dari kalian yang nonton hari ini juga pernah bertanya-tanya juga tentang hal ini. Kenapa sih orang Kristen, Pastor, kalau menyembah Tuhan biasanya harus angkat tangan? Kalau saya angkat tangan, kapan saya boleh turun tangannya? Atau kalian mungkin lihat waktu di gereja beberapa orang nangis waktu bernyanyi di gereja. Gimana kalau saya nggak pernah menangis ya Pastor waktu menyembah? Atau mungkin ada pertanyaan lain. Gimana jika saya nggak tahu atau nggak suka lagunya? Apa saya harus tetap bernyanyi? Gimana kalau saya nggak bisa nyanyi? Kan suara saya jelek. Atau pertanyaan lain lagi. Apakah waktu menyembah saya harus berdiri atau duduk? Nah, apakah penyembahan hanya tentang itu atau ada hal yang lebih daripada itu? Well, semua pertanyaan itu sudah kita obrolin di serial ini The Bridge. Dan saya mau bilang ke kalian bahwa penyembahan adalah cara kita untuk terkoneksi dengan Tuhan lebih baik dan mencintai Tuhan lebih lagi. Sekali lagi saya bilang bahwa penyembahan adalah cara kita untuk terkoneksi dengan Tuhan lebih baik dan mencintai Tuhan lebih lagi. So, ini jadi cara manusia untuk terhubung dan terkoneksi dengan Tuhannya. Sama seperti seorang fans tadi yang mendukung tim favoritnya. Dia meresponi cintanya, dia meresponi dukungannya, perhatiannya, bahkan kesetiaannya pada klub favoritnya dengan melakukan sebuah tindakan nyata untuk mencari tahu
apa sih yang terupdate dari klubnya. Bahkan bukan sesuatu yang aneh, bahkan mungkin gengsi untuk seorang fans mengekspresikan perasaannya kepada klub tersebut, sekalipun sebagian orang lain menganggapnya hal ini lebay dan berlebihan. The Bridge, demikian juga hal tersebut seharusnya terjadi kepada kita dan Tuhan dalam penyembahan. Jadi menyembah Tuhan adalah cara kita meresponi cintanya Tuhan kepada kita, cara kita meresponi perhatian dan kesetiaan Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kita dengan sebuah tindakan nyata dari kita juga. Salah satunya mungkin bisa memberikan fokus dan respon kita 100% untuk Tuhan sewaktu menyembah. Bahkan kita harus ekspresikan perasaan kita juga kembali kepada Tuhan. Inilah yang menjadi alasan menurut saya dan jawaban mengapa setiap kali waktu kita menyembah Tuhan ada yang mengangkat tangan. Mungkin sebagian orang sewaktu menyembah ada yang mungkin menangis, tersenyum, terkagum, ada yang mungkin melompat. Karena ini cara kita meresponi dan terhubung dengan Tuhan kita. So intinya penyembahan itu adalah tentang merespon dengan benar kepada Tuhan. Dan juga memastikan bahwa Tuhan itu adalah yang utama, prioritas utama kita. Pada akhirnya penyembahan lagi bicara tentang memusatkan perhatian kita, fokus kita kepada satu tujuan, yaitu Tuhan itu sendiri. So saya percaya bahwa worshiping God help us know Him better. Bahwa menyembah Tuhan membantu kita mengenal Tuhan Dia lebih lagi. Nah, ada satu bagian di Alkitab, satu kitab yang bisa menggambarkan esensi dari sebuah penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, ada yang tahu? Ya, betul. Kitab Mazmur. Kalau kita baca kitab Mazmur ini kitab berisikan kumpulan lagu, puisi dari penyembah-penyembah Tuhan. Mungkin kalau mereka hidup di zaman sekarang, puisi lagu tersebut mungkin udah masuk di playlistnya Spotify atau Apple Musicnya kalian ya. Nah, ya, tapi saya setuju anyway dengan hal itu. Dan saya bisa bilang kalau Mazmur ini, kitab Mazmur ini bisa sebagai sebuah playlist musik. Dan seperti playlist terbaik, ada Mazmur untuk setiap macam mood ya. Kayak di lagu ya, kalau di Spotify kan kita lihat ada untuk moodnya belajar, ada moodnya untuk swing dan lain sebagainya. Nah sama hal juga di Mazmur kita akan baca, akan temukan ada lagu untuk tertawa, kesedihan, sukacita, mungkin patah hati dan masih banyak lain. Di kitab ini kita bisa melihat bahwa umat Tuhan menyembah Tuhan, sama seperti kita hari ini beribadah di gereja. Nah oke. Kalau kita baca ada kurang lebih 150 playlist di kitab Mazmur alias 150 pasal. Hari ini saya mau bawa teman-teman semua untuk belajar dan mengerti dari satu pasal aja di Mazmur ini tentang penyembahan. Jadi ini mudah-mudahan dapat membantu kita dalam membangun kebiasaan atau habit kita dalam menyembah Tuhan dengan pengertian yang benar. Are you ready? So mari kita buka di Mazmur 95 ayat 1-2 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman-Nya berkata, marilah kita menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Mari kita menghadap Dia dengan lagu syukur, bersorak-sorak baginya dengan lagu pujian. Nah kita coba bedah ayatnya satu persatu. Marilah kita menyanyi bagi Tuhan. Kata pertama dari ayat ini berarti melambangkan sebuah ajakan atau sebuah dorongan untuk setiap umat Tuhan bernyanyi bagi Tuhan, termasuk kita, untuk menyembah Tuhan. Artinya setiap kita memerlukan dorongan, baik dari dalam hati kita dan dorongan dari luar untuk kita dapat terhubung atau terkonek dengan Tuhan. Karena saya percaya, termasuk saya, ada masa kita nggak mood untuk menyembah, ada masa kita nggak mau menyembah Tuhan, tapi kita perlu dorongan untuk melakukannya. Bahkan seringkali dalam pengalaman kekristenan saya, waktu saya lagi gak mau menyembah Tuhan, itulah waktu yang tepat untuk saya kembali terkonek dengan Tuhan di dalam penyembahan. Nah lanjut ke kalimat berikutnya, bersorak-sorak bagi penyelamat kita. Nah dari kalimat ini kita mengerti kalau untuk menyembah Tuhan kita perlu melibatkan emosi, perasaan, ekspresi kita juga. Pernah lihat nggak orang yang bersorak-sorak ekspresinya kayak gini?
keren ya, keren. Pasti nggak mungkin dong. Ya tentu nggak ya. Pasti ekspresinya wow, keren banget nih klubnya AC Milan nyetak gol. Pasti ngeloncat lah, pasti semangat ya, pasti antusias. Demikian juga waktu kita menyembah Tuhan. Ya, amin. Dan selanjutnya kita kalimat selanjutnya adalah kita menghadap Tuhan dengan lagu syukur. Nah, yang menarik, kata menghadap dalam terjemahan lainnya itu berarti mencari atau seek. Jadi dengan kata lain, kita menyembah Tuhan melalui kita mencari Dia. We worship Him through we seeking Him. We worship Him through we seeking Him. Pertanyaannya, tindakan mencari itu adalah tindakan aktif atau pasif, The Bridge? Pasti tindakan aktif lah ya. Nah, jadi memang sudah seharusnya waktu kita menyembah Tuhan, kita perlu ada respon yang aktif. Perlu ada hati yang menanti-nantikan Tuhan untuk berbicara kepada kita. Ada amin, The Bridge? So jadi gak mungkin ekspresi kita cuman begini. Ini gak menanti-nantikan Tuhan ekspresi begini atau begini waktu menyembah Tuhan. Mungkin di skip waktu lagi worshipnya di dalam ibadah online. No, tapi justru ada tindakan aktif. Are you with me sampai di sini? Nah, sebagai penutup, berikut ini ada 3 cara simple gimana kalian bisa memulai menyembah Tuhan atau mencari Dia. Yang pertama, have a right posture. Memiliki posisi yang benar. Mazmur 95 ayat pertama tadi dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang udah kita baca, berkata bahwa marilah kita menyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita. Kita setuju ya, kalau bagi seorang penyanyi sebelum bernyanyi, dia perlu memiliki postur atau sikap tubuh yang benar. Dan ketika sewaktu dia bernyanyi, dia dapat menyanyikan sebuah lagu dengan baik sehingga bisa menghibur para penontonnya. Ya, nah, how about us, The Bridge, when we worship our God? Do we have the right posture during worship? Apakah selama penyembahan kita memiliki postur yang baik, postur yang benar? Mungkin kita perlu cek kembali. Mengapa akhir-akhir ini saya nggak bersemangat ya dalam beribadah? Ya mungkin ada beberapa sikap tubuh yang perlu kita perbaiki. Sehingga kita bisa betul-betul merasakan kembali hadirat Tuhan di dalam penyembahan. Karena mungkin kita waktu menyembah ya mungkin sambil tiduran. Is it right? Waktu kita menyembah Tuhan yang besar, Raja yang besar, kita attitude kita, sikap tubuh kita hanya tidur-tiduran? Enggak lah. I think as a young people, we need to have a right posture. Kalau saya biasanya waktu ibadah, saya nggak di atas kasur. Karena ini dapat membuat postur tubuh saya jadi nggak semangat dan bawaannya pengen tidur. Jadinya bukan beribadah. Jadi apa yang saya lakukan? Waktu saya beribadah, saya ibadahnya di ruang tamu. Dan waktu saya menyembah, saya berdiri. Jadi ini melatih diri saya, membiasakan diri saya untuk menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar dan dengan sikap tubuh yang benar. Karena postur dan sikap tubuh yang benar membantu kita dalam terhubung dengan Tuhan di dalam penyembahan. Ada amin? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah have a worship playlist. Oke, sejauh ini masih excited ya? Nah, dari ayat sebelumnya saya membawa teman-teman ke terjemahan bahasa Inggrisnya di NIV. Ya, firman-Nya berkata, "Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song." Wow, dari ini kita tahu bahwa kita menyembah Tuhan itu juga dengan musik dan lagu. So, poin kedua ini adalah kita dapat memulai menyembah Tuhan dengan memiliki worship playlist di Spotify kalian mungkin atau di Apple Music kalian. Kalian bisa dengerin lagu worship waktu kalian lagi belajar, kerja, even mungkin olahraga. Nah, ini adalah bentuk atau cara kita menyembah Tuhan, The Bridge. Kalian gak harus memiliki suara bagus atau bisa main alat musik dulu baru bisa menyembah Tuhan. Thank God kalau kalian punya suara yang bagus dan bisa alat musik. Tapi dengan kita memiliki worship playlist di handphone kalian, ini bisa menjadi alat bantu lainnya untuk kalian menyembah Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, have a good attitude. Miliki sikap yang baik.
Kalau poin yang pertama tadi, kita harus memiliki postur atau sikap tubuh yang benar dalam menyembah Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang besar, menyembah Raja di atas segala raja. Nah, poin yang ketiga ini, ternyata kita juga harus memiliki attitude atau sikap yang baik sebagai bentuk kita menyembah Tuhan. Pertanyaannya, di mana Pastor kita bisa menerapkan sikap yang baik atau good attitude sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan? Nah, ada firman-Nya di Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. The Bridge sekali lagi, firman-Nya berkata, apapun yang The Bridge perbuat, perbuatlah dengan segenap hati The Bridge seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dengan kata lain, memang betul penyembahan itu adalah menyanyikan lagu-lagu. Tapi penyembahan juga bicara lebih daripada itu juga. Bahwa penyembahan adalah sebuah cara hidup atau apapun yang kita perbuat sehari-hari memuliakan Tuhan, sehingga orang-orang sekitar kita pun ikut merasakan dampak positif dari apa yang kita lakukan. Itulah penyembahan. Contoh nih, apa yang kalian lakukan di rumah kalian sehari-hari itu gimana? Kalian turut andil nggak dalam menjaga kebersihan rumah kalian? Contoh kecil mungkin beberes rumah, cuci piring. Nah, kalau kalian lakukan itu penyembahan. Efeknya apa? Mungkin orang tua kalian pun ikut senang, bahkan memuji apa yang kalian lakukan. Artinya The Bridge, kalian sedang memuliakan Tuhan dari apa yang kalian lakukan. Itulah penyembahan. Demikian apa yang kalian tunjukkan dalam belajar di sekolah atau kampus. Attitude dan apa yang kalian kerjakan itu juga bisa menunjukkan loh, kalian sedang menyembah Tuhan atau tidak. Intinya, apapun yang pada akhirnya nanti kalian lakukan dan dimanapun kalian lakukan itu, entah di sekolah, rumah, atau dimanapun di komunitas kalian, mari jadikan tempat itu tempat penyembahan. Amin. So, kalian belajar sesuatu hari ini dari kebiasaan yang benar dalam menyembah atau penyembahan. Nah, we worship Him through we seeking Him by apa? Yang pertama tadi, right posture. Yang kedua, have a worship playlist. Dan yang terakhir, have a good attitude. Dan 3 hal ini semua bisa kalian coba mulai terapkan di home cell minggu ini dan di ibadah minggu depan. Sehingga I hope, saya berdoa The Bridge ini bisa jadi kebiasaan yang baik bagi kekristenan kalian. Ada amin? So, saya selesai. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan bagikan pada hari ini. Kami mau melakukan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan yang udah kami dengar sore hari ini. Bahkan firman ini gak cuma kami lakukan 1-2 kali, tapi firman yang barusan kami dengar ini biar kami terus lakukan sehingga ini boleh jadi sebuah kebiasaan yang baru, terutama di dalam kami menyembah Tuhan. Bahwa kami di tengah-tengah ibadah online ini untuk masuk di dalam level penyembahan yang lebih dalam lagi, sehingga iman kekristenan kami bukan iman kekristenan yang suam-suam kuku, yang panas-panas dingin, tapi kami mau terus tetap panas Tuhan, tetap kasih yang maksimal untuk Tuhan yang besar yang udah ada di dalam hidup kami. Memberkati setiap The Bridge, biar firman ini tinggal tetap di dalam setiap loh hati kalian. Thank you Lord, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. So, before we close, mari angkat kedua belah tangan kalian dan terima berkat hari ini. Biar benar sungguh firman yang Tuhan bagikan sore hari ini membawa engkau di dalam minggu-minggu ini, di dalam bulan-bulan ke depan, bahkan di dalam tahun-tahun kehidupanmu. Engkau boleh ditemukan Tuhan sebagai penyembah Tuhan yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biar engkau boleh ditemukan Tuhan sebagai penyembah yang setia, penyembah yang memberikan hidupnya secara maksimal kepada Tuhan. Pulanglah dan aku memberkati engkau, biar berkat Abraham, Ishak, bahkan Yakub itu boleh menyertai kehidupanmu, sehingga apapun yang kau lakukan di minggu-minggu ini, engkau lakukan seperti untuk Tuhan, dan itulah penyembahanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. That's it for today. Happy Saturday The Bridge.
Have a blessed weekend and see you next week. Bye. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya Bridge ya, gedung, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ECCchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton, itu apa? Basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.